Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus yang ditugaskan memelihara umat orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita, yang berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu itu dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ. Makan apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Mulailah dari yang kecil, kini dan di sini. Benih itu kecil dan satu, tapi ketika ditanam dan tumbuh, ia menjadi besar dan banyak. Awalnya digenggam enteng, kemudian hasilnya dipikul. Berat tapi senang, karena hasil melimpah. Kedua bacaan hari ini berbicara tentang spiritualitas benih. Dalam bacaan pertama, benih itu dapat kita kaitkan dengan perkembangan bangsa Israel yang mulai dari satu orang, kemudian berkembang menjadi bangsa besar yang disegani banyak bangsa lain. Pernah menjadi budak, tetapi kemudian mereka merdeka karena kuasa Tuhan. Para pemimpin Israel juga mengalami perkembangan yang sama. Pada umumnya, mereka tidak mempunyai kemampuan yang sempurna pada awalnya, tetapi disertai dan disempurnakan Tuhan. Kita dipanggil bukan karena sempurna, tetapi supaya kita sempurna. Itulah yang dikisahkan dalam bacaan hari ini.
Kembali ke spiritualitas benih. Dalam Injil, Yesus mengumpamakan firman Tuhan yang ditabur seperti benih. Perwataan adalah penabur benih. Tanah di mana benih ditabur adalah manusia kepada siapa benih sabda Allah diwartakan. Keadaan tanah adalah suasana hati penerima firman. Dalam dirinya, manusia membawa benih sabda Allah, karena ia diciptakan oleh sabda itu. Perjuangan supaya benih itu secara personal dan kolektif menjadi berlipat ganda, seperti Daud dan bangsa Israel membutuhkan perjuangan dan penyertaan Allah. Tuhan, siramilah hati kami agar menjadi benih yang tumbuh dan berkembang.